Saya Farhan Mujibur Rahman dari kelompok 11, kelompok terbatas yang berlokasi di Kelurahan Pasikaronbi. Di sini saya bersama kelompok-kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, yang kedua Reza Afrija, yang ketiga Denis Setiawan, yang keempat Dani Muhammad Rizky, yang kelima Irfan Nugraha. Saya di sini akan mempresentasikan lokal karya kuliah kerja nyata mahasiswa yang berlokus di Pasikaronbi. Di sini ada juga metrik program kegiatan KKN, bidang dan jenis kegiatannya yaitu edukasi COVID-19, sosialisasi pencegahan penularan virus COVID-19, pendistribusian tempat cuci tangan, dan penyaluran APD. Letak BTN Cihuleut secara administratif, Komplek BTN Cihuleut merupakan salah satu dari satu RW tempat di RT wilayah Kecamatan Subang Barat, Kabupaten Subang yang terletak 100 meter ke arah barat dari kantor kelurahan. Kelurahan Pasikaronbi berada di ketinggian 10 mdpl dengan luas wilayah kurang lebih dari 9.520 hektar. BTN Cihuleut terdiri dari 2 rukun warga atau yang disebut RW dan 8 rukun tetangga disebut RT. Memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut. Sebelah utara Kelurahan Soklat, sebelah timur Kecamatan Cibogo, sebelah selatan Kelurahan Cijambe, sebelah barat Kelurahan Cigadung. Di sini ada data pendudukan, struktur usia penduduk tingkat RW 14 Kelurahan Pasikaronbi Kecamatan Subang. Dan data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pekerjaan RW 14 Kelurahan Pasikaronbi Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Berupa tingkat pekerjaannya nelayan, pedagang, PNS, Polri, TNI, pegawai swasta, wira swasta, pensiunan, pekerja lapas, dan tidak bekerja. Data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan RW 14 Kelurahan Pasikaronbi Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Tingkat pendidikan tidak sekolah persentasenya 62%, tamat SD 49%, tamat SMP 62%, tamat SMA 65%, tamat perguruan tinggi 66%. Jadi jumlah totalnya semua 661. Data pendudukan yang keluar dari wilayah di masa pandemi Covid, RW 14 Kelurahan Pasikaronbi Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Nama Prianto dari Semarang, Sinta Nurulita dari membuat SKIM, Sira Harsono membuat surat keterangan untuk gaji, Devina Laure keterangan mengontrak, Helmi surat pindah ke Permata, Tri Kanti Rahayu membuat surat jalan ke Yogyakarta, anggota baru Naruhis Nurdiana anggota baru dan kakak Muhammad Arif Rahman buat KTP tambah anggota, Harjo Kusumo membuat suatu KTP keluarga. Luas wilayah BTN Cihuleut itu terdiri dari 3.792 hektar, terdiri dari tanah sawah, pemukiman, tegal ladang, perkebunan negara, perkebunan umum, perkantoran pemerintah, tanah luas, tanah kas kelurahan, lapangan. Keadaan alam atau potensi alam, jenis sumber daya alam. Sini ada berupa kebun pisang, kayu, lahan pekarangan masih luas, tanah sawah, tanah perkebunan, sayuran, sumber mata air, irigasi, solokan, dan lain-lainnya. Keadaan perekonomiannya di Pasikaronbi mayoritas PNS serta wirausaha, sebab pada kelurahan ini terdapat warung yang menjadi sektor perekonomian. Di Kelurahan Pasikaronbi dan lahan kebun yang cukup luas menjadi salah satu sektor perekonomian. Selain dari PNS dan wirausaha, terdapat beberapa sektor diantaranya sektor pemborong, sektor listrik dan gas, serta sektor pariwisata apabila kolam renang Cihuleut di Pasikaronbi dikembangkan menjadi objek wisata yang dapat berpotensi meningkatkan perekonomian di Kelurahan Pasikaronbi. Potensi kelurahannya di BTN Cihuleut pada umumnya, lahan yang terdapat di komplek BTN Cihuleut digunakan secara produktif dan hanya sedikit saja yang tidak digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan komplek BTN Cihuleut memiliki sumber daya alam yang memadai. Kuantitas SDM yang banyak, jumlah penduduk 1.012 jiwa, terdiri dari laki-laki 499, perempuan 513. Tersedianya wadah untuk menampung hobi masyarakat bersepeda, tersedianya kantor RW untuk tempat bermusyawarah dan lain-lain, dan lembaga juga.
masalah-masalah pada masa COVID-19. Dalam masalah ini, terutama di bidang pendidikan, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring dengan tujuan menghindari kerumunan yang berpotensi menularkan COVID-19. Kegiatan belajar mengajar daring dibutuhkan media elektronik seperti HP, laptop yang dimiliki terbatas, bahkan ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki media tersebut sehingga kegiatan belajar mengajar secara daring tidak berjalan secara efektif. Pemahaman masyarakat yang kurang terlalu paham dengan perkembangan teknologi sehingga kegiatan belajar mengajar secara daring sulit diakses oleh sebagian masyarakat. 2. Dalam masalah bidang ekonomi, penurunan pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang menurun akibat dari pandemi COVID-19 yang disebabkan masyarakat yang mata pencariannya di jalan teranjang seperti dagang keliling, ojek online, pangkalan yang tidak bisa bekerja akibat dari PSBB, akibatnya meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial. 3. Perbantian pekerja pabrik ataupun swasta yang menimbulkan meningkatnya angka pengangguran. Dan ada juga masalah bidang kesehatan. 1. Masyarakat yang memiliki gejala yang sama dengan gejala orang yang terpapar COVID memiliki rasa takut untuk konsultasi dengan tenaga medis dari kurangnya pemahaman mengenai COVID-19, kurangnya sosialisasi pengetahuan kesehatan ke masyarakat yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketakutan yang berlebih dalam menghadapi pandemi COVID yang dapat mengganggu ketentraman dalam bermasyarakat. 4. Masalah bidang lingkungan dan infrastruktur. Terbatasnya jumlah fasilitas tempat cuci tangan di tempat umum yang merupakan salah satu fasilitas pencegahan COVID-19. 2. Terhambatnya pembangunan infrastruktur pada kelurahan yang diakibatkan COVID-19. Program kegiatan KKNN kelompok 11. Program di bidang pendidikan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kegiatan belajar mengajar melalui sistem daring dan pelaksanaan bimbingan secara daring melalui sosial media. 2. Program bidang ekonomi, pedagang salah satu imbas dari pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan perbandingan pendapatan pedagang saat keadaan normal dan pandemi COVID-19 untuk mendapatkan data. Program bidang kesehatan, memberikan informasi tentang COVID-19 melalui media poster yang ditempel di tempat umum. 4. Program bidang lingkungan dan infrastruktur, menyediakan tempat cuci tangan di tempat umum sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Di sini ada poster atau pamflet edukasi program KKN dan berupa foto-fotonya. Ini selama kegiatan bersih di posko RW 14. Dan ini kegiatan bersepeda. Ini kunjungan ke Karang Taruna serta Karang Taruna rapat bersama RW. Ini juga kegiatan-kegiatannya. Sudah sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau tidak berkesan. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih. Kelompok terbatas yang berlokus di Kelurahan Pasir Karangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.